Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan ini untuk kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kelompok ini, saya lanjutkan doa dulu dan izinkan saya bahwa doa ini secara berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah semua di sini sudah saling mengenal? Belum. Baik, kalau belum kita mulai dengan perkenalan ya. Mulai dari Ibu, perkenalkan Mas Ibu Maria Fidelina Toan, biasa dipanggil Ibu Ido. Untuk teman yang di sana. Perkenalkan, nama saya Desia Toan-Maria, biasa bersama Pauli. Perkenalkan, nama saya Ince. Baik, perkenalkan nama saya Tika. Perkenalkan, nama saya Jamila. Perkenalkan, nama saya Pak. Oke, baik, terima kasih. Nama kalian lucu-lucu ya? Iya, Ibu. Ibu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Namun Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Baru. Ya, baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dinamika kelompok seperti saat ini. Jadi tujuan dari layanan bimbingan kelompok itu yaitu untuk melatih adik-adik untuk berbicara di depan umum, menghargai teman yang sedang memberikan pendapat, dan mengemukakan pendapat, ide, dan saran. Jadi tujuan umum dari kegiatan kita pada hari ini yaitu agar adik-adik mampu menampilkan cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Oh, baik, di sini juga ada beberapa asas dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana adik-adik harus merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelas ini, jangan dibawa ke luar. Yang berikut itu asas keterbukaan, di mana adik-adik terbuka dalam mengemukakan ide, pendapat, maupun saran. Yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana adik-adik datang mengikuti layanan kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan dari teman atau siapapun. Atau mungkin tadi ada yang datang dipaksa oleh teman. Iya, Ibu. Baik, dan yang terakhir itu asas kenormatifan, di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Sampai di sini semua sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Jadi topik kita pada hari ini itu tentang komunikasi interpersonal. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan topik, Ibu minta adik-adik untuk berdiri untuk kita lakukan ice breaking. Oke, baik. Ice breaking ini dilakukan untuk melatih konsentrasi adik-adik. Oke, baik. Ice breakingnya gajah dan semut. Kalau misalkan Ibu sebut gajah, berarti adik-adik buat begini. Kalau semut, begini. Terserah saja dari kalian. Tapi jangan ikut gerakan Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Gajah, semut, gajah, semut. Oh iya, oke, ulang sekali lagi ya. Gajah, semut, konsentrasi ya, ulang sekali lagi. Gajah, semut, berbicara besar. ulang sekali lagi ya. Tapi semangat lagi. Ya, Gajah, semut, semut.
Oke, baik. Oke, semua sudah semangat ya? Ya. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi topik kita pada siang hari ini itu tentang komunikasi interpersonal. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu komunikasi interpersonal? Saya Bu. Oke, silakan. Komunikasi interpersonal itu proses penyampaian pesan itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Sama. Oke, baik. Jadi gue akan jelaskan ya. Jadi komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif dalam mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Jadi komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang dengan bentuk percakapan face to face dan adanya feedback secara langsung atau seketika. Komunikasi interpersonal yang baik setidaknya memiliki 5 indikator. Yang pertama itu keterbukaan, di mana dalam melakukan komunikasi haruslah dapat terbuka kepada orang yang diajak untuk berinteraksi. Yang kedua itu empati, artinya ikut serta merasakan apa yang dialami orang lain, termasuk lawan bicara yang sedang melakukan proses komunikasi secara emosional. Yang ketiga itu sikap mendukung, artinya hubungan interpersonal yang efektif merupakan hubungan di mana sikap mendukung atau suportif. Yang berikut itu kesetaraan, artinya dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, perselisihan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti dan ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Yang berikut itu tujuan komunikasi interpersonal. Siapa yang tahu tujuan dari komunikasi interpersonal? Mencari hubungan yang akan Mungkin ada lagi? penyampaian besar. Penyampaian besar. Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh teman-teman itu benar. Jadi di sini ada beberapa tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu menemukan personal atau pribadi. Artinya dalam komunikasi interpersonal terdapat peluang untuk saling berbicara satu sama lain tentang apa yang menyenangkan dan apa yang membuat komunikasi itu menarik dan menyenangkan. Yang berikut itu menemukan dunia luar. Artinya dengan komunikasi interpersonal kita membuat pemahaman tentang diri kita sendiri dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang berikut itu membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Artinya dalam satu kegiatan orang yang sangat besar yaitu terbentuknya dan pemeliharaan hubungan dengan orang lain. Sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi interpersonal digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Yang berikut itu mengubah sikap dan tingkah laku. Artinya dengan komunikasi interpersonal membuat banyak waktu yang bisa untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Yang berikut itu tentang cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Siapa yang tahu bagaimana cara meningkatkan komunikasi interpersonal? Melatih kemampuan diri. Melatih kemampuan diri. Mungkin ada lagi? Melatih kemampuan berbahasa. Ada lagi? Baik, tidak ada ya. Jadi Ibu akan menjelaskan cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Itu yang
simpati. Artinya sebuah kemampuan untuk memahami apa yang telah dilalui oleh orang lain sehingga kita mengerti alasan mengapa ia berperilaku atau memiliki kepribadian tertentu. Yang berikut itu melatih untuk berempati. Artinya membuat kita tidak hanya memahami apa yang telah mereka lalui, akan tetapi juga seolah-olah merasakan apa yang telah mereka rasakan, sehingga dorongan kita dalam merespon mereka biasanya akan menjadi lebih baik lagi karena aspek emosional yang dimiliki oleh lawan bicara itu tersentuh. Yang berikut itu berlatih intonasi. Artinya dalam komunikasi interpersonal, terutama komunikasi yang dilakukan dengan suara, intonasi memang berperan penting dalam pemaknaan yang dimiliki oleh komunikan. Intonasi adalah bahasa tubuh, komunikasi lisan. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa berkomunikasi dengan intonasi yang sesuai agar pesan-pesan yang disampaikan bisa tertangkap dengan sebagaimana mestinya. Yang berikut itu berlatih pemilihan diksi. Artinya, selain intonasi, diksi juga memiliki perasaan yang penting dalam komunikasi. Ada komunikasi yang lebih bersifat persuasif dan berhasil mengajak orang lain untuk melakukan tindakan tertentu karena pemilihan diksi yang tepat, dan ada pula komunikasi jenis lain yang berhasil mencapai tujuan karena pemilihan diksi yang tepat. Dan yang berikut itu tentang berlatih memahami kultur komunikan. Artinya, kultur komunikan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap gaya bahasa yang kami pilih, intonasi yang kami gunakan, dan lain sebagainya. Yang berikut itu berlatih basa-basi. Basa-basi? Iya. Artinya, walaupun kesan bahwa basa-basi tidak penting, akan tetapi dalam beberapa kasus basa-basi memiliki peranan yang cukup penting, terutama untuk menjalin keakraban yang lebih kuat dengan orang lain atau orang yang kamu kenal, sehingga kemampuan komunikasi interpersonal yang kamu miliki pun menjadi lebih baik. Yang berikut itu mencoba berkenalan dengan orang lain. Artinya berkenalan dengan orang lain. Orang baru akan melatih dalam mencari topik pembicaraan yang tepat, gaya bahasa yang tepat, dan juga momen yang tepat untuk melakukan komunikasi. Yang berikut itu mengikuti berbagai macam perkumpulan. Artinya perkumpulan akan membantu dalam mengenali berbagai macam karakter orang, sehingga kamu bisa memahami bagaimana komunikasi yang tepat untuk masing-masing karakter sesuai dengan yang telah kamu pelajari dan adik-adik temukan. Dan yang terakhir itu melakukan komunikasi interpersonal dengan rutin. Artinya, agar bisa meningkatkan kemampuan dalam komunikasi interpersonal, tentunya kita harus selalu melakukan berbagai komunikasi interpersonal dengan berbagai macam orang, sehingga keahlian komunikasi interpersonal yang kita miliki akan senantiasa terasah dan bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Sampai di sini paham? Paham. Baik, Ibu lihat anak-anak semua pada loyo ya. Kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu apa? Terserah Ibu. Main game bahasa Ibu. Kita main game sambung kata ya. Mulai dari ini ya. Saya suka makan dengan ayam. Oke, berarti saya suka makan dengan ayam. Dari Valesa.
pergi ke semangat ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya. Jadi materi yang terakhir itu manfaat komunikasi interpersonal. Itu ada beberapa manfaat. Mungkin adik-adik tahu manfaat dari komunikasi interpersonal itu apa? Manfaatnya untuk mempererat hubungan antara saya mungkin dengan teman saya begitu. Ada lagi? Supaya public speakingnya lebih bagus. Oke, Ada lagi pesan ibu? menyampaikan pesan ada lagi? Pas itu ibu. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman itu betul sekali. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari komunikasi interpersonal yang baik bagi remaja. Itu yang pertama, komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial remaja. Yang kedua itu identitas dan jati diri remaja terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga itu dalam rangka memahami realitas di sekelilingnya, remaja melakukan perbandingan sosial untuk memperoleh pemahaman mengenai dunia di sekelilingnya. Dan yang terakhir itu kesehatan mental remaja sebagian ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan interpersonal yang terjalin antara remaja dengan orang-orang terdekatnya. Baik, sekian materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, baik. Sekian materi kita pada siang hari ini. Sini Ibu akan menyimpulkan kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Itu yang pertama itu komunikasi. Jadi komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif dalam mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Di sini juga ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama menentukan personal atau pribadi. Yang kedua itu menemukan dunia luar. Yang ketiga membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat merubah sikap dan tingkah laku. Di sini juga ada cara-cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Yang pertama melatih untuk bersimpati, yang kedua melatih untuk berempati, yang ketiga berlatih intonasi, yang keempat itu berlatih pemilihan diksi, yang kelima berlatih memahami kultur komunikan, yang keenam berlatih basa-basi, yang ketujuh mencoba berkenalan dengan orang lain, yang kedelapan mengikuti berbagai macam perkumpulan, dan yang terakhir itu melakukan komunikasi interpersonal dengan rutin. Dan juga materi yang terakhir itu manfaat dari komunikasi interpersonal itu yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual. Yang kedua identitas jati diri remaja. Yang ketiga memahami realitas di sekelilingnya. Dan yang keempat itu kesehatan mental remaja. Oke baik. Sekian kesimpulan dari Ibu. Di sini Ibu minta dari anak-anak untuk memberikan pesan dan pesan terkait kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Saya untuk kesannya terima kasih Ibu telah memberikan materi yang bagus. Namun alangkah baiknya Ibu lebih memperjelas lagi materi biar aku mendengarnya itu lebih santai, lebih asik dan lebih cepat memahami. Dan kedua pesan saya mungkin Ibu cari materi yang nantinya itu tuh lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk kami. Baik, mungkin masih ada lagi? Oke baik, kalau tidak ada nanti setelah ini Ibu akan membagikan gambar LKPD dan evaluasi hasil untuk adik-adik isi ya. Dan nanti adik-adik kerjakan kumpulkan di meja Ibu. Batas besok pagi jam 9 ya. Baik, namun sebelum kita akhiri kegiatan kita karena tadi kita awali dengan doa, namun kita harus akhiri dengan doa. Jadi minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya sebelum kita akhiri, kita kembali ke kelas kita masing-masing. Mari kita menutup dengan berdoa.
Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dengan doa. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Oh iya, Ibu lupa. Minggu depan Ibu akan adakan lagi kegiatan bimbingan kelompok. Namun Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, minggu depan kita adakan pada hari apa? Hari yang sama, Ibu. Oke, baik. Sampai bertemu di